sesudah itu kita di sekarang ini wajib aplikasi registrasi BUMDes. Karena Kemendes sedang mendata BUMDes se-Indonesia ini wajib masuk ke website dia. Sekarang sedang kami mendorong di Kerinci ini ada yang namanya registrasi BUMDes itu di Play Store. App BUMDes ID, nama Play Store-nya, di-download, diisi nanti di situ nama BUMDes, nomor HP ketua atau nomor HP sekretaris, nama kepala desa, laporan keuangan, Perdes itu di-download dalam bentuk PDF. Kalau laporan keuangannya tidak ada uangnya itu buat aja nol, nggak apa-apa. Itu kita terdaftar dulu. Nah, udah ya tadi nampak tujuannya cuma dua. Itu tujuan mulia tuh. Membangun desa, tenaga kerja dan peluang usaha. Kemudian legalitasnya tadi ada Perdes, ada ART, SK, rekening. Saya coba menjelaskan supaya kita jangan offside, jangan sampai tidak sama pemahaman. Tupoksi, pengurus BUMDes. Pengurus BUMDes itu berangkat dari penasehat, pengawas dulu. Pengawas itu BPD. Samalah. Aspirasi masyarakat desa itu disalurkan ke BPD dan nanti BPD akan memusyawarahkannya ke kepala desa. Jadi kalau pengawasan keuangan, bukan keuangan, kegiatan BUMDes ini BPD. Jadi beliau itu punya hak untuk mengawasi. Setelah ada pengawas, namanya ada pembina, garis miring penasehat. Pembina, penasehat, mutlak kepala desa sebagai pemegang saham masalahnya, karena dana desanya. Ya namanya pembina dengan penasehat sudah jelas tugasnya kan. Dua tugas pembina nih. Satu membina, kedua membinasakan. Iyalah. Tapi untuk membinasakan ini bisa gagal kalau selama itu memiliki keserasian berkoordinasi gitu. Karena kalau kita berpikir pembinasa itu kita tambah mundur gitu, mulai lagi dari nol. Ya penasihat otomatis sebagai pembina. Saya langsung mencoba kepada tupoksi sebelum ketua ke bendahara dulu ibu. Bendahara ini cuma dua ibu tugasnya. Ibu terima uang masuk, mencatat uang masuk, dan ibu mencatat uang keluar beserta bukti. Misalnya uang masuk dari dana desa sudah sekian, rupanya Pak Ketua ada undangan ke Sungai Penuh misalnya, kebetulan tidak ada uang. Ini kan kita menganggap bisa aja uang operasional itu ya dikeluarkan 100 Pak, minta tanda tangan kwitansi transportasi, ibu buktikan. Dan ibu boleh memberikan rekomendasi keuangan, strategi keuangan, tapi keputusan tetap kepala desa. Karena mungkin ada ide cerdas dari bendahara tentang pengelola keuangan, sampaikan Pak Ketua. Jadi tadi mencatat uang masuk, mencatat dan bukti uang keluar. Karena kita lembaga harus ada itu. Jadi ibu harus punya buku nanti. Dan buku kalau dapat, stempel boleh. Salam. Pak Des. Nih. Aduh kantin ya. Mana ni? Empat lah. Dapat kata. Ni ayo. Kata semua kata. Mau ke mana? Pak Kades Sumur Jauh. Iya Pak. Iya, kita berbagi, bersharing. Bola perlu kita ke Sumur Jauh sesudah ini. Izin Pak, kami ya ngobrol-ngobrol mau sama-sama membuka pandangan Pak. Jadi ya itu Bu Bendahara ya Bu ya. Karena nanti masalahnya kalau ibu tuh salah sedikit dalam pembiayaan, ibu tuh akan jadi tembak arwah atau bendahara pasti kalau masyarakat kritis habis. Tapi kita bisa, ini kok buktinya ada. Ya kalau nama Susan biarin aja, tapi kita sendiri ada bukti. Kemudian sekretaris juga dua tugasnya. Menerima surat masuk dan meneruskan menjadi surat keluar. Ya misalnya surat masuk dari kepala desa memohon untuk proposal kegiatan. Misalnya
Ya nanti ibu membawa surat, kerjasama dengan Pak Ketua, kita di Pak Kades suruh kita harus membawa suratnya dalam bentuk proposal ketik. Jadi sisi administrasi banyak tuh yang dalam bentuk proposal, surat undangan, surat pemberitahuan, bahkan laporan. Sebelum sampai ke situ saya berharap Ibu Sekretaris sama Ibu Bendahara setidak-tidaknya memiliki satu lembar laporan per bulan, supaya jangan suzon lagi rangkap 2. Ibu akan melaporkan tentang kegiatan yang sudah dilakukan dalam bidang sekretaris, dan Ibu akan melaporkan tentang keuangan, penerimaan, pengeluaran, saldo, tanda tangan, kasih ke Pak Kades, pegang 1, biar jangan apa. Iya, kita laporan. Nah, kembali ke figur dalam pengurusan BUMDes ini, ketua BUMDes. Jadi ketua ini kan bahasa lainnya pemimpin nih. Maaf Bapak Ibu ya, saya mencoba, maaf Pak Ketua, berbagilah kepada ya. Nanti Pak Ketua sebenarnya punya pengalaman di luar sana yang sudah nampak. Saya mencoba membangun pengalaman Bapak dulu bisa diadop di sini. Jadi begini Bapak sebagai pemimpin, gaya kepemimpinan ini ada beberapa. Kita tahu pasti bagaimana Kodim memimpin anggotanya, Polres memimpin anggotanya, nggak ada yang namanya musyawarah. Siap perintah kan? Militer itu otoriter, tidak bisa musyawarah. Kalau musyawarah habis. Tapi kita sipil. Jadi gaya kepemimpinan BUMDes ini yang paling penting adalah gaya kepemimpinan perubah, Pak. Kalau bahasa lain itu kepemimpinan transformasional. Jadi begini, Pak. Pemimpin itu kata lainnya adalah individu yang bisa mempengaruhi individu lain. Pemimpin itu harus bisa mempengaruhi individu untuk dipengaruhi apa yang menjadi tujuan. Bagaimana mencapai tujuan? Pemimpin tidak berdiri sendiri. Pemimpin akan ada anggota-anggota. Saya menggunakan, harapan saya Bapak menggunakan gaya kepemimpinan transformasional. Kalau bahasa mudanya adalah pemimpin perubah. Jadi begini Pak, hasil penelitian, mereka lembaga yang menggunakan gaya kepemimpinan perubahan itu akan membuat kinerja jadi 2 kali lipat. Keren kan Pak? Membuat kinerja tujuan bisa 2 kali lipat. Sebelah sini ada namanya pemimpin transaksional. Lawannya pemimpin transformasional. Kalau pemimpin transaksional sudah tergambar. Kalau pemimpin menyuruh anggota, anggota harus siap. Ada sesuatu di balik itu. Itu tidak kuat. Ciri kepemimpinan perubahan, ciri kepemimpinan transformasional, pertama pemimpin bisa memberikan inspirasi kepada anggota sehingga anggota termotivasi. Karena itu tadi yang kami bilang, pemimpin itu nggak usah rumit, tapi pemimpin itu bagaimana Bu Bendahara, Bu Sekretaris, pengurus unit-unit usaha memiliki inspirasi, dikasih gambaran sama Pak Ketua bilang, wah ini bisa ada gambarannya diinspirasikan, wah bisa, akhirnya dia panjang dan termotivasi. Jadi biarkan anggota yang membangun Pak. Jadi Bapak itu hanya bagaimana memberikan pandangan anggota itu bisa semangat, itu namanya inspirasi. Dan sehingga dia termotivasi. Motivasi itu tidak bisa, saya menyuruh Bapak ini motivasi, tidak bisa motivasi bisa muncul dari sendiri. Kenapa bisa dia termotivasi? Karena ada inspirasi. Kalau tidak itu tidak bisa. Jadi satu. Yang kedua ada namanya, bahasa Inggrisnya itu namanya idealized influence. Jadi bahasa kita itu mempengaruhi hal-hal yang ideal, Pak. Mempengaruhi hal-hal ideal kepada anggota tuh kasih pandangan, oh ya Pak anggota, Bapak Ibu pengurus, ideal nggak kalau kita pakai seragam bulan depan? Itu pasti seneng tuh, kan ideal tuh, kita ada korps, ada uniform, ide-ide terbaru. Iya, ide-ide terbaru. Kita unit usaha, apa nih bagusnya nih? Ini kasih mancur bagus ya, hal-hal yang ideal. Nah, itu anak anggota-anggota pasti punya inspirasi. Jadi sudah inspirasinya kasih hal-hal ideal. Nah yang ketiga pemimpin perubah itu namanya intellectual stimulation. Dia bisa merangsang kecerdasan anggota.
Ya kayak tadi mana tadi anggota kita punya yang ahli dalam pakan. Nah, dia pinter. Artinya apa? Pakan itu nggak usah dapat lagi dari materialnya apa. Di desa kita ada, itu aja dipakai. Kita harus bisa merangsang. Nah, Ibu Bendahara, nanti coba dirangsang kecerdasannya sama Pak Ketua. Ini laporan kita nih, keuangan kita nih kok di sini bisa ada Ibu kedepannya ada sedikit tabel-tabel akuntansi. Bu Sekretaris juga mungkin, oh Ibu Sekretaris ini coba dibuat webnya nanti yang blogspot atau mungkin coba-coba YouTube-nya juga ya kan, Facebook-nya Talang Sakti Bumdes, Facebook gitu kan. Jadi ketua mendorong kecerdasan anggota. Terakhir, jadi pemimpin perubah ini jangan lupa Pak, individual considering. Itu bahasa lainnya, ya kalau anggota ini berhasil Pak, maju sukses, coba sekali-sekali Bapak tanya berapa nomor sepatu. Iya, itu namanya pertimbangan individu. Iya, kanti itulah buat belatung tuh susah gajah. Dari sebesar ini kan berarti, wah kita udah sanggup. Berapa nomor sepatu gitu kan. Jadi iya, hal-hal yang gitu tuh penting sekali. Tapi juga sebaliknya Pak, ya kalau anggotanya tidak bisa berprestasi, dia ada punya pasti punishment. Tapi persuasif dulu pendekatannya. Bapak cuma megang itu aja. Bapak merangsang anggota pinter, Bapak motivasi, Bapak berikan inspirasi, Bapak berikan hal-hal yang ideal, Bapak pertimbangkan kesejahteraannya, anggota itu akan menjadi 2 kali lipat. Karena apa? Pertama, mereka akan spontanitas. Mereka merasa nyaman, mereka akan puas. Kalau bahasa manajemennya itu job satisfaction, kepuasan kerja anggota, kenyamanan kerja anggota membuat organisasi bagus. Kalau anggota udah mengkal, udah baper, payah dia. Tapi kalau anggota tuh rasa nyaman gitu kan, di kantor tuh 24 jam kali. Jadi itu Pak, Bapak memanage anggotanya itu aja, karena segala sesuatunya sudah ada bidangnya Pak. Tidak mungkin Bapak harus membuat surat, tidak mungkin Bapak harus mengeluarkan keuangan, tidak Bapak mungkin harus membuat unit usaha. Jadi Bapak itu cuma sebagai jembatan, sebagai pelumas. Yaitulah fungsi pemimpin, memobilisasi unit-unit individu. Sebelum sampai di situ, Bapak juga ada yang namanya harus berkorban sedikit Bapak. Mungkin berkorban ya dalam mengumpul-ngumpul anggota ini ya sedikit pengorbanan ya, kopi gitu kan, atau menalangi dulu. Ya pemimpin di awalnya harus berkorban. Oke, tadi sudah nampak tupoksi. Terakhir tupoksi pemimpin. Pemimpin jangan lupa pada tujuan Pak. Bapak harus, itu Bapak cetak nanti draft Perdes ADART itu karena itulah. Nah, sudah selesai tupoksi. Baru kita ke, sebenarnya yang tadi kami bilang itu dalam ranah manajemen sumber daya manusia. Sekarang ini ada hal yang penting Pak. Badan Usaha Milik Desa, disingkat BUMDes. Kita berangkat dari situ, saya membedah dulu BUMDes. Badan Usaha Milik Desa. Kita berangkat dari kalimat akhir, milik desa. Kalau udah milik desa tidak milik individu, tidak milik pribadi dan tidak milik anggota, itu milik desa. Sudah tuh ada kata-kata depannya badan usaha. Kalau sudah berbicara badan usaha artinya bisnis. Kalau sudah berbisnis artinya laba. Nah labanya itulah untuk sosial. Jangan sampai jadi badan sosial. Iya, penyertaan modal untuk kegiatan sosial gimana? Nggak bisa. Nanti pada bagi hasilnya baru untuk sosial. Badan Usaha Milik Desa. Itu filosofisnya tuh udah nampak tuh, usaha dan milik desa. Ada hal yang penting Pak. Penyertaan modal itu lebih cenderung kepada kata-kata belanja bisnis, betul nggak? Bahwa sebenarnya penyertaan modal itu bukan belanja bisnis. Dalam penyertaan modal itu ada situ sebenarnya bagian upah, bagian operasional, baru ada bagian belanja bisnis. Saya sarankan Pak, Bapak harus punya kantor.
boleh disewa dari penyerta modal. Disewa di kantor karena disitulah tempat inspirasi kita kembangkan. Bapak boleh membeli printer sama laptop, wajib. Kenapa? Tanpa laptop, tanpa printer, bagaimana Bapak akan membuat laporan? Ya kalau misalnya bisa dipinjam dulu dari desa itu bisa, tapi sewa jatuhnya. Tapi ya kalau syukur-syukur ada dipakai, ibadah apa? Tapi artinya ya nggak mungkin lah zaman kini kita nggak punya printer. Bagaimana kita harus memberikan catatannya ke Pak Kades? Bagaimana kita mau melakukan suatu usulan kerja dan laptop untuk mendata? Jadi kantor itu vital. Di kantor itulah tempat. Nah, ya saya sarankan tadi wajib kantor. Kalau stempel belum ada, boleh stempel yang dibuat. Sudah ya, ya sudah ya. Oke. Laporan bulanan tadi juga misalnya sekarang walaupun masih nol, walaupun kegiatannya dulu, tapi ada laporannya. Jadi mungkin itu tadi kalau ada ruangan kantor seminggu itu mungkin 2 kali briefing atau lebih bagus tiap hari, tidak apa-apa. Saya coba membedah ke manajemen. Banyak kita di sini nih penyerta modalnya 40 juta, ya Pak ya. Penyerta modal 40 juta. Saya mencoba gambaran begini, 40 juta itu sebenarnya jangan dijadikan modal bisnis. Yang hanya bisa itu cuma 18 juta. Itu modal bisnis. 22 jutanya itu sebenarnya operasional dan gaji. Saya sudah mencoba, Bapak Ibu. Gaji ketua BUMDes nih 350.000 per bulan. Sekretaris sama bendahara ini 250.000 per bulan. Sudah disiapin 1 tahun. Sekian 10 juta. Nah, saya menganggarkan dari 22 juta tuh sewa kantor, sewa rumah tuh 3 juta atau 5 juta per bulan, per tahun. Sewa kantor sudah pasti dapat gudang tuh. Sudah bisa dijadikan usaha lain. 5 juta itu belilah printer sama laptop. Printer paling enggak 1,5 juta, Canon, Epson tuh udah bandel. Ya laptop 3,5 juta ada. Dan juga belilah situ dispenser, gelas untuk briefing. Bayar juga di 1 bulan itu sudah disiapkan 150.000 untuk listrik dan kebersihan. Nah yang paling penting siapkan papan tulis putih untuk informasi keuangan. Jadi kalau ada masyarakat main di kantor desa udah nengok, ya kayak masjid tuh Pak. Jadi apa lagi? Nah saya coba itu dari 18 juta tadi itulah modal minimal itu sebulan itu 3,5 juta, terserah macam mana mau 3 bulan atau mau 5 bulan, tapi rata-rata 3,5 juta itu dari 18 juta itu Pak. Tapi sebenarnya ini bukan ketetapan. Angka-angka itu bisa Bapak mainkan, tetapi variabel kayak kantor, laptop, listrik, gaji itu adalah konstanta, tetap. Jadi artinya suatu bisnis itu kan nggak mau orang bisnis tanpa ada ucapan apa istilahnya tuh salarinya ada. Nggak mungkin sekretaris sama bendahara nggak punya kertas. Bahkan lebih hebat kalau sekretaris sama bendahara 1 rim kertas itu ATK belajar bisa dihabiskan, berarti kan banyak yang dibuat. Ya 1 hari 3 bulan ngapain kok nggak habis-habis, sudah dipakai. Kalau bisa dihabisi salah nggak pertanyaan, justru duit itu kertas itu jadi duit nanti. Logikanya begitu. Penawaran, surat penawaran ke Pak Ten mungkin. Jadi coba-coba ya nanti Pak Ketua bilang, Bu Sekretaris kita ini tolong buatin surat perihal permohonan kerjasama. Kapan Pak? Terjadi kerjasama. Dia minta usulannya mau dibuat, buatin proposalnya. Sudah berjalan, buatkan laporannya. Kan pasti kertas lagi, printer lagi, laptop lagi. Ya wajib bagusnya di kantor. Karena kalau ada fenomenanya kalau di ruang tamu hubungan bisnis sama keluarga itu campur. Jadi kadang-kadang tidak fokus. Ya kita sedang rapat tiba-tiba anak bini. Jadi karena kita pecah, kenapa tidak ada ruang khusus dan juga tidak tiap hari karena gaji kecil ya mungkin seminggu 3 kali, seminggu 2 kali, tapi profesional. Ya nanti kalau gajinya udah besar ya wajib jam 8 sampai jam 5. Jadi sementara ini kita tergantung dulu. Nilai-nilai keuangan itu tidak ketetapan, itu kebijakan, tetapi kalau variabel-variabel kalau bisa ditetapkan. Karena macam mana kita mau menghasilkan sesuatu kalau kita tidak membuat
alatnya. Ya kita mau membangun gedung kita nggak pakai centong semen kan nggak bisa juga. Yang menjadi kecemburuan sosial masyarakat itu sebenarnya ada kelemahan pada ADART, tetapi itu tidak dirubah. Bagi hasil BUMDes ini logikanya sederhananya cuma 3, tapi bisa ditambah. Yang pertama bagi hasil per tahun itu untuk PADes. Dari laba bersih BUMDes itu dalam ADART diatur berapa? Itu diserahkan ke PADes, serahkan ke kepala desa sebagai hasil laba. Kepala desa entah mau jadi insentif tambahan atau memperbagusin kantor desa. Sudah itu ada lagi bagi hasilnya untuk penguatan modal dan bonus pengurus. Nah yang ketiga untuk sosial. Terjadinya kecemburuan sosial ini karena lamanya 1 tahun masyarakat baru bisa merasakan, bahkan tidak ada dirasakan. Saran saya kalau memang ada laba 1 bulan langsung bagi 3, walaupun itu cuma 300.000, serahkan 100.000-nya kepala desa, nanti dicatat 100.000-nya tabung untuk modal, 100.000-nya itu langsung lah rasakan sosial. Undang anak SD, kasih kado buku, harum itu. Ibu-ibu orang tuanya pasti senang, dan senang dia akan bangga sama BUMDes. Tidak lagi kecemburuan sosial, kerinduan sosial lagi. Dia rindu sama BUMDes, wah tahun depan ada lagi nih ya. Jadi kan yang biasanya apa pasti ngayai pengurus BUMDes sendiri lah, dia tuh lah makanya kan benci. Tapi kita robah karena sebulan itu kita terasain. Kecil lah, paling cuma beli sarung untuk Pak Imam ya istilahnya, karena kita ada labanya. Atau kemungkinan kebetulan ada yang peot rumahnya ataunya kita sumbang seng, jual keping, itu mulia nian. Akhirnya berubah benci jadi rindu. Adik-adik saya deh ngomong tuh. Karena saya berpikir macam mana jangan cemburu gitu kan. Nah akhirnya kalau sudah itu terjadi, setiap bulan itu dirasakan sosial, usaha berkembang, balik kepada tujuan awal lagi. Akhirnya kan misalnya di sini di unit lele, yang jelas kalau terjadi usaha unit lele, tidak Pak kepala ketua ini yang akan membersihkan kolam kan, bukan ketua sekretaris yang makan ikan kan, akan ada orang yang mengelola itu kan. Nah, itu langsung nanti bagi hasil aja Pak, kontrak atau bagaimana caranya. Di situ tercipta itu sudah tenaga kerja kita terekrut. Makin lama makin besar, makin banyak lagi anggota terekrut. Ah itu tujuan bumi sudah sampai. Iya, misalnya seandainya tadi pakan ikannya itu ada belatung, ternyata di desa kitanya ada orang juga membuatkan home industri belatung, tercipta juga dia peluang usaha. Udah, tujuan bumi selesai. Tapi tetap hukum alam, semakin berisi semakin merunduk. Betul ya, padi ya. Dan sudah sering saya nengok pohon kelapa di Kerinci ini makin tinggi makin sampai petir kan, habis tuh gak bisa kita bertegak, habis hilang daunnya Pak. Jadi artinya memang tetap humble, tapi rasanya kalau kerinduan sosial itu terjadi akan didukung tuh. Jadi karena banyak masyarakat itu tidak suka sama BUMDes tuh, tidak transparan, tidak tepat sasaran. Nah, kita coba. Oke Bapak, nanti kita buka sesi tanya jawab. Yang jelas saya tadi coba tujuan BUMDes, poinnya, legalitas BUMDes, tupoksi pengurus, laporan bulanan, dan tujuan awal tadi. Maka buat warga Bukit Pulai di Malaysia sana kalau sudah sampai di Facebook bangga. Ya rasanya sekarang Tanjung Tanah sama kota-kota itu ada warganya yang merantau itu rasanya sudah haru gitu kan. Nah kita pengurus BUMDes yang sana juga merasa senang gitu. Jadi pastikanlah bahwa memang ini bisnis, tetapi di salah satu sisi ini kan tanah leluhur kita, nih tanah kelahiran kita. Artinya ya berkorban lah, berjuang lah. Memang tetap bisnisnya ada. Saya yakin Pak Ketua punya ya tidak salah Pak Kades mengamanahkan beliau karena record, pengalaman, kemampuan, jaringan. Jadi tinggal Pak Ketua nanti kalau seandainya penyerta modalnya belum diserahkan,
legalitasnya dulu dibuat, dan sembari ngobrol-ngobrol. Karena begini, ketika uang itu disertakan ke BUMDes, sebelumnya BUMDes juga akan menyerahkan usulan kerja sebagai bukti pegangan Pak Kades pertanggungjawabannya. Dia menyerahkan modal ke BUMDes, ya ada buktinya, tapi mana rencananya? Nanti takutnya jadi temuan. Jadi suatu usulan gitu kan Pak. Tapi dalam perjalanannya nanti ada perombakan, perubahan itu normatif. Yang jelas, karena penyertaan modal BUMDes ini tanggung jawab kepala desa modalnya, karena kepala desa adalah penanggung jawab keuangan. Yang diperiksa bukan BUMDes dulu, oleh inspektorat Pak Kades dulu. Jadi beliau sebagai penasihat pembina mempunyai hak yang luas. Bisa nggak penyertaan modal BUMDes itu dari pihak ketiga? Bisa. Kalau nggak ada yang mau nanam saham ke kita, kenapa tidak? 4951. Artinya kita 51%, 49 dia, jangan supaya ambil keputusan. Jadi misalnya di sini ada, ya karena lele kita berhasil ya kan, nengok orang masyarakat sini daripada dia pendamnya di bank depositnya kecil, udahlah bantu nih 30 juta untuk nambahin, nanti bagi hasilnya berapa persen kita atur, bisa aja. Jadi penyertaan modal BUMDes itu bisa dari dana desa melalui APBDes, kerjasama dengan pihak ketiga, hibah dari instansi pemerintah atau hibah dari swasta. Biasanya kalau BUMDes kita sudah maju dikit, banyak itu dari pemerintah itu akan membesar kita. Negara akan membesarkan BUMDes kalau BUMDes itu sudah mulai sehat. Kalau dia mati suri nggak mau. Pentagen sudah 800 juta terbantu. Mekarsari sudah 1,2 M. Talang Kemuning 1,4 M. Pematang Lingkung 40 juta. Sebenarnya itu nggak kita harapkan, tapi kalau kita besar dan bergerak, itu datang sendiri. Kita dulu kuatin. Tapi tetap dasarnya bahwa tujuan BUMDes ini terakhir kepada manajemen keuangan. Agar bagaimana manajemen keuangan, uang-uang ini bisa sesuai dengan tujuan, itu harus dikendalikan oleh manajemen sumber daya manusia. Agar mencapai uang, di situ ada pemasaran, maka manajemen pemasaran. Saya sekolahnya sekolah manajemen, jadi bahasa-bahasa manajemen yang sering saya. Kayak kepemimpinan transformasional. Apa yang terjadi kalau pemimpin itu bersifat transformasional? Individu akan spontanitas saling membantu. Individu spontanitas akan memperkecil masalah-masalah besar. Bahkan individu akan siap bekerja dalam ketidaknyamanan organisasi. Sportif. Bahkan individu anggota akan membela organisasi. Civic virtue istilah itu. Saya sekolah itu. OCB. Jadi kalau pemimpin itu bisa menghargai nilai-nilai bawaan, anggota itu akan bekerja lebih dari di luar pikiran. Ini sudah terbukti. Nah, jadi Pak Ketua terakhir, bangun semangat anggota, beri kesempatan anggota untuk berkreativitas, kasih wewenang, kasih dia memang, dia kan diskusi kan Pak Ketua nangkap, pinter nih, ini cerah. Langsunglah target gitu. Oke, Bapak, Ibu, sudah itu kita tanya jawab. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah tadi live.